Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdih, yaghfiru liman yasha'u bi rahmatih, wa yu'azzibu liman yasha'u bi adlih. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dih, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin, ba'athahu Allahu bi kamali manhajih, wa ala alihi wa ashabih, wa man istanna bi sunnatih wahtada bihadih, thumma amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana 'alal alamin. Wa qala Rasulullah alaihi afdhalus shalah wa atammut taslim. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para asatiz, para hujaj, para tokoh masyarakat, orang tua dan sesepuh, serta para pendengar yang budiman, jamaah Masjid Jami Al-Akbar maupun masjid yang lainnya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa di bawah naungan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, tentu kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam kondisi pandemi seperti ini ataupun kondisi normal tidak ada pandemi, tetap kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dengan rasa syukur kita atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala lah menjadi jaminan buat kita, hamba-hambanya yang beriman, terbebas dari azab dan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan dalam Al-Quran, surat An-Nisa, ma yaf'alullahu bi'azabikum, tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengazab kalian. Allah gak akan turunkan murkanya, azabnya untuk kalian. Apa syaratnya? Dalam lanjutan ayat kalau Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, in syakartum wa amantum, dengan catatan kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rasa syukur tersebut kalian tunjukkan, wa amantum, dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semangat melakukan amal soleh dan kebaikan. Dan alhamdulillah pagi hari ini, subuh kali ini, kita tunjukkan rasa syukur kita dengan sama-sama mengikuti kajian ilmu walaupun melalui jarak jauh. Yang kedua, tentu kita berselawat dan salam buat Nabi kita Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Bapak Ibu para pendengar yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini kita sudah memasuki awal bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah ini sebagaimana yang kita semua ketahui, satu di antara 4 bulan yang Allah pilih menjadi bulan yang mulia. Ada 4 bulan yang Allah pilih menjadi bulan yang mulia. Salah satunya adalah bulan yang saat ini kita berada, yaitu bulan Dzulqa'dah. Sebagaimana bulan ada yang Allah pilih, di dalam Al-Quran juga demikian. Ada orang-orang tertentu, hamba-hambanya yang beriman, juga Allah pilih di atas orang-orang yang lainnya. Ya. Namun ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih bulan tertentu menjadi bulan yang mulia, hari tertentu menjadi hari yang mulia, tempat tertentu menjadi tempat yang mulia dibandingkan yang lainnya, itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, hak prerogatif Allah. Namun ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih orang-orang yang mulia, orang-orang tertentu yang Allah pilih di atas yang lainnya, itu semua disebabkan karena mereka taat, karena mereka dekat, karena mereka rajin mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga layaklah orang-orang tersebut dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas orang-orang yang lain. Karenanya pada kesempatan subuh kali ini
kita akan sama-sama mentadaburi satu firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang Allah pilih tadi. Ada dalam surat Al-Imran ayat ke-33. Orang-orang yang mulia, orang-orang yang memang Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka role model, contoh, teladan buat kita semua sepanjang zaman. Al-Imran ayat 33, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana 'alal alamin. Mudah-mudahan ya ini ayat yang ada di tengah-tengah kita pagi hari ini bisa menjadi renungan bersama buat kita, penyemangat untuk menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya, agar kita bisa terus istiqomah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti ketika kita meninggal dunia, kita meninggal termasuk orang-orang yang baik dalam keadaan husnul khotimah. Bapak Ibu hadirin jamaah pendengar budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berpesan dalam ayat ini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha astafa Adam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala istafa, memilih. Istafa ini artinya memilih. Makanya ada salah satu nama lain dari Nabi kita Muhammad SAW dikenal dengan nama Mustafa. Mustafa artinya orang yang Allah pilih. Kalau istafa ini fi'il madinya, ya. Istafa yastafi, memilih. Tapi kalau orang yang dipilih disebutnya Mustafa. Maka Bapak Ibu yang menamakan anaknya Mustafa itu seperti nama Nabi Muhammad dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi yang terbaik, bahkan menjadi makhluk yang paling baik di atas yang lainnya, dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang Allah pilih hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini ada 4. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala sampaikan Innallaha astafa Adama. Yang pertama yang Allah pilih untuk dijadikan teladan adalah Nabi Adam alaihissalam. Ya, kenapa Nabi Adam alaihissalam dijadikan teladan buat seluruh umat manusia setelahnya? Ternyata kalau kita baca kisah tentang Nabi Adam alaihissalam di dalam Al-Quran, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari perjalanan hidup Nabi Adam alaihissalam. Salah satu di antaranya yang terkenal, bahkan dijadikan kisahnya yang pertama di dalam Al-Quran, tentang Nabi Adam alaihissalam, surat Al-Baqarah, di mana Nabi Adam ketika berbuat salah, ketika Nabi Adam berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dimohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kitab tafsir Ma'alimut Tanzil, Nabi Adam alaihissalam ini taubatnya hadirin jamaah yang dirahmati Allah sampai 200 tahun lamanya meneteskan air mata, memikirkan kesalahannya. Dulu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada dirinya, la taqraba hadhihi syajarah, jangan kalian berdua mendekati pohon khuldi. Bukan malah didekati, tapi Nabi Adam malah memakan buah tersebut. Dari sini Nabi Adam sedih. Dari sini Nabi Adam memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya tadi menyebutkan 200 tahun lamanya meneteskan air mata. Kemudian beliau meriwayatkan satu hadis, seandainya air mata penduduk bumi ini dikumpulkan dan dibandingkan dengan air matanya Nabi Adam ketika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, masih banyak tetesan air mata yang dikeluarkan oleh Nabi Adam alaihissalam selama 200 tahun lamanya. Ini teladan bagi kita. Maka di ayat ini yang pertama yang dijadikan teladan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita manusia yang datang setelahnya, yang pertama adalah
Nabi Adam alaihissalam. Dengan ketawaduannya, dengan ketidaksombongannya, Nabi Adam akhirnya diampuni, diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika berbuat salah, ketika kita berbuat kemaksiatan, segeralah kita bertaubat sebagaimana kita menteladani Nabi Adam alaihissalam. Itu Nabi Adam yang dosanya cuma satu, ya kesalahannya sekali, tapi langsung taubatnya 200 tahun. Jangan sampai kita berulang-ulang tapi juga tidak segera bertaubat. Nauzubillah min zalik. Ini yang pertama. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini ya Nabi Adam alaihissalam. Yang menarik, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bandingkan Nabi Adam berbuat salah dengan iblis juga berbuat kemaksiatan. Bedanya di mana? Ternyata beda antar keduanya jauh luar biasa, bagaikan langit dan bumi. Kalau Nabi Adam itu kesalahannya dia tidak Nabi Adam kesalahannya melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan iblis kesalahannya tidak taat pada perintah Allah. Saya ulang lagi. Kalau Nabi Adam kesalahannya ya melanggar perintah Allah. Allah larang untuk dekati pohon khuldi, dia malah makan. Sedangkan iblis kesalahannya tidak taat pada perintah Allah. Dia disuruh sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, tapi dia tidak mau, dia enggan, dia menolak perintah tersebut. Kalau Nabi Adam diterima taubatnya dan termasuk orang-orang yang dipilih, kenapa iblis tidak demikian padahal sama-sama berbuat salah? Ternyata letaknya adalah iblis kesalahannya bukan bagian dari zanbun, bukan maksiat lagi, bukan dosa lagi, tapi kategorinya adalah kufrun, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah iblis itu mempertanyakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Buat apa saya sujud dengan Adam? Dia tercipta dari tanah, sedangkan aku tercipta lebih mulia dari api. Maka saat itu iblis kesalahannya bukan disebut sekedar kemaksiatan biasa, tapi dia termasuk bagian dari kufur. Ya, murka Allah Subhanahu wa taala amatlah besar kepada iblis laknatullah. Yang demikian itu dikarenakan kesombongan, ya, kesombongan dalam hati iblis ya kepada Nabi Adam alaihissalam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari sini kita bisa ambil pelajaran di antaranya, jangan pernah kita sombong, ya. Tawadulah kita, merendahlah diri kita kepada Allah, begitu juga tawadu kita di hadapan orang lain. Di dalam istilah agama ada al-kibru sombong, ada tawadu, ada di tengah-tengahnya itu i'tizaz atau izzah, ya. Kalau sombong itu kata para ulama meletakkan diri kita di tempat di atas di mana sesungguhnya kita berada, ya. Antada'u nafsaka fi manzilatin a'la min manzilatik. Kita meletakkan diri kita di posisi lebih tinggi dari sesungguhnya, maka itu namanya sombong. Tapi kalau tawadu kebalikannya, kita meletakkan diri kita di posisi yang lebih rendah daripada aslinya. Aslinya saya nggak di sini nih, saya nggak di sini nih, saya harusnya di posisi yang atas satu lagi. Tapi kita letakkan diri kita di posisi yang lebih rendah, maka saat itu kita disebut tawadu. Sedangkan di antara tawadu, di antara sombong, itu ada dikenal dalam agama al-i'tizaz. Artinya kita meletakkan diri kita di posisi kita yang sesungguhnya. Ketika sombong, bagian dari kemaksiatan dan dosa. Ketika kita i'tizaz, bangga dengan diri kita, maka itu boleh-boleh saja. Tapi ketika yang satu lagi tawadu, itu mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian siapa lagi hadirin jamaah yang dirahmati Allah dalam lanjutan ayatnya, setelah Nabi Adam Allah pilih wa Nuha. Yang kedua adalah Nabi Nuh alaihi salam,
Allah pilih untuk menjadi teladan buat kita semua. Kenapa Nabi Nuh ini Allah pilih? Nabi Nuh ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah termasuk satu di antara Nabi atau Rasul ulul azmi. Rasul yang sabarnya tingkat tinggi. Ada Nabi, ada Rasul yang sabarnya juga tingkat tinggi, tapi dia nggak masuk Rasul ulul azmi. Dialah yang kita kenal dengan Rasul yang bernama Nabi Ayub. Nabi Ayub ini Nabi yang sabar. Kenapa dia tidak termasuk golongan ulul azmi, sedangkan Nabi Nuh Nabi yang sabar dan dia masuk golongan Nabi ulul azmi? Ternyata perbedaannya, kalau Nabi Ayub sabarnya untuk dirinya, sedangkan Nabi Nuh sabarnya adalah untuk masyarakat, untuk lahan dakwah. Ketika Nabi Ayub hanya sabar dengan penyakit yang diderita, maka itu sabar yang mungkin baik, tapi ada yang lebih baik lagi dari itu, sabar terhadap orang lain. Seperti yang dilakukan Nabi Nuh alaihi salam, sabar dalam jalan kebaikan, dalam dakwah, dalam mengajak orang lain ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, apapun itu rintangan dan halangannya, meskipun nyawa menjadi taruhannya, itu pun dilakukan dengan penuh kesabaran oleh Nabi Nuh. Maka sabarnya Nabi Nuh ini berbeda dengan Nabi Ayub. Layaklah dia saat itu termasuk dari kelompok golongan Nabi ulul azmi. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menarik di lanjutan ayatnya ini luar biasa ya. Allah Subhanahu wa taala setelah memilih dua nabi, yang pertama Nabi Adam, yang kedua Nabi Nuh, ternyata yang ketiga yang Allah pilih wa ala Ibrahim, dan keluarga Ibrahim. Kalau Nabi Adam Allah pilih hanya sebagai seorang. Kalau Nabi Nuh juga sebagai seorang, personal saja. Baik Nabi Adam, Nabi Nuh personal. Tapi giliran Nabi Ibrahim, Allah tidak sebutkan aku pilih Nabi Ibrahim, tidak, tapi aku pilih keluarga Ibrahim. Ini artinya apa? Ternyata disinilah kelebihan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia bisa menjadi teladan buat kita. Ketika Nabi Ibrahim menjadi seorang suami, ketika Nabi Ibrahim menjadi seorang ayah, bahkan ketika Nabi Ibrahim menjadi seorang anak. Keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam diungkapkan dalam ayat ini sebagai keluarga. Bahkan kalau kita lihat dalam ayat-ayat Al-Quran tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim ini termasuk ayah yang sangat peduli dengan anak-anaknya. Nabi Ibrahim ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk nabi yang memiliki kedekatan batin yang sangat erat kepada anak-anaknya. Hal ini terbukti ya dalam ayat Al-Qur'an, diabadikan dalam surat As-Saffat ayat 102. Allah abadikan kisah Nabi Ibrahim dengan putranya yang bernama Ismail, menunjukkan kedekatan batin yang luar biasa. Padahal Nabi Ibrahim itu dengan anak-anaknya terpisah jarak yang jauh. Nabi Ibrahim punya anak yang pertama Ismail, tinggalnya di Hijaz, tinggalnya di Mekah. Putranya yang kedua bernama Ishak, dari istrinya yang kedua, dari istrinya yang bernama Sarah. Ya, istri yang pertama namanya Sarah, istri yang kedua namanya Hajar. Ya, putranya yang kedua bernama Ishak, tinggalnya di Palestina, jauh sekali. Sedangkan Nabi Ibrahim tinggalnya sebagaimana yang kita ketahui di Irak. Jarak memisahkan mereka semua. Bahkan Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya menjelaskan anaknya bukan cuma dua. Anaknya Nabi Ibrahim itu total ada 12. Tapi yang terkenal memang dua, Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Totalnya ada 12 dari 4 istri. Tapi kita nggak lihat 4 istrinya. Kita lihat bagaimana hubungan Nabi Ibrahim dengan anak-anaknya. Ini yang menjadi titik fokus. Kenapa Allah gunakan ala Ibrahim? Ibrahim sebagai keluarga. Walaupun jarak memisahkan Nabi Ibrahim dengan putra-putranya, dengan anak-anaknya, tapi batin Nabi Ibrahim dekat dengan anak-anak mereka. Nabi Ibrahim tinggalkan Nabi Ismail di Hijaz, di Mekah, itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak menyurutkan keinginan Nabi Ibrahim untuk merekatkan batinnya dengan anak-anaknya.
Ini terbukti kedekatan batin Nabi Ibrahim ada dalam surat As-Saffat ayat 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, falamma balagha ma'ahus sa'ya." Ketika putranya yang bernama Ismail sudah beranjak dewasa, diajaklah putranya tersebut jalan-jalan, as-sa'i. Makanya ada kalau lagi haji itu kita sebut sa'i. Sa'i itu berjalan-jalan, ya, jalan-jalan kecil, ringan, jaraknya nggak jauh. Kalau jaraknya jauh bukan sa'i namanya, disebut safar. Kalau jaraknya jauh, kalau jaraknya dekat, Safa Marwah, jalannya santai, itu dalam bahasa Arab digunakan kata as-sa'i. Di ayat ini kata Allah Subhanahu wa taala, ketika putranya sudah beranjak dewasa diajak tuh jalan. Bagaimana Nabi Ibrahim memikirkan putra-putranya? Bahkan kalau kita lihat riwayat hadis yang lain, banyak Nabi Ibrahim itu dikenal sering mendatangi putra-putranya yang baru menikah. Sebagaimana yang terjadi juga pada Nabi Ismail. Ketika didengar putranya sudah menikah, didatangi tempat tinggal putranya tersebut, ya, untuk memastikan bagaimana kondisi istrinya. Ya, maka kan kita tahu tuh dalam hadis ditanya bagaimana kondisi kamu, istrinya ditanya rumah tangga dengan Ismail, kata istrinya, wah rumah tangga saya dengan Ismail gak enak, jarang makan enak, daging juga gak pernah, begitu. Maka karena sering mengeluh, tidak ada kebaikan pujian yang dikeluarkan istri tersebut kepada suaminya, kehidupan rumah tangganya. Lalu pesan Nabi Ibrahim, ganti gantungan rumahmu, nanti pesan buat suaminya, begitu hadirinnya. Ya Allah suruh diganti, ya enggak. Tapi kalau kita jangan main ganti dulu, ya enggak. Nanti sabar, ya enggak. Akhirnya ketika Nabi Ismail pulang kan ditanya sama istri, cerita istrinya. Tadi ada orang tua dikasih ciri-cirinya, kemudian ujung pesannya suruh ganti. Lalu kata Nabi Ismail, itu ayahku bernama Ibrahim alaihissalam, dan maksud pesannya aku harus menceraikan kamu. Tuh Nabi Ibrahim alaihissalam, bukan anaknya yang datengin bapaknya, tapi bapak sebagai Nabi Ibrahim datengin anak-anaknya. Sekalipun jarak memisahkan mereka, batin dekat. Ya, kalau kita kan kebalikan. Nauzubillah min zalik, ya. Fisik dekat dengan anak, tapi batinnya jauh. Nauzubillah min zalik. Nauzubillah. Yang paling baik memang fisiknya dekat, batinnya juga dekat, terbangun ya keharmonisan antara ayah dengan anaknya tersebut. Nih, kemudian apa kata Allah, falamma balagha ma'u sa'ya, dalam surah As-Saffat ini diajak jalanlah putranya yang bernama Ismail tadi, dan Nabi Ibrahim berkata, ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuk fanzur madza tara. Aku 3 malam bermimpi, kata Nabi Ibrahim, bermimpi aku menyembelih kamu. Apa pendapatmu, nak? Jawab Nabi Ismail, menunjukkan kedekatan batin Ismail dengan ayahnya yang bernama Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Beliau menjawab, ya abatif al-matu'mar. Ya abati, ini adalah ungkapan ayah yang disayang, bukan sekedar ayah biasa. Kalau ayah biasa itu bahasa Arabnya ya abi, tapi kalau ya abati, ayah yang disayang, ayah yang dikagumi, ayah yang dicintai, ayah yang bisa menjadi sumber inspirasi buat anak-anaknya. Meskipun jarak tadi memisahkan mereka, kerjakan apa yang memang sudah diperintahkan. Dan di ujung ayat Nabi Ismail berucap, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah kau akan dapati aku termasuk golongan orang-orang yang sabar. Ini kembali menjadi teladan buat kita hadirin di kondisi yang sulit saat ini, masa-masa pandemi, yang mesti kita ucapkan seperti yang diucapkan juga oleh Nabi Ismail alaihissalam. Ketika dia mendengar kabar musibah, kan ini musibah yang dihadapi Nabi Ismail, berita buruk, dia akan disembelih, dia akan berpisah dengan kedua orang tuanya. Lisannya berucap, diabadikan dalam Al-Quran, insyaallah saya bisa sabar. Maka nanti kalau kita mendengar berita buruk, mendapatkan musibah dalam kehidupan kita, selain kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, juga kita ucapkan dalam lisan kita, insyaallah saya bisa sabar menghadapi musibah yang satu ini, sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi Ismail alaihissalam. Inilah kenapa Nabi Ibrahim dalam ayat ini, dalam surat Al-Imran digunakan kata Alu Ibrahim. Ternyata rahasianya Nabi Ibrahim ini telah sukses
membentuk keluarga yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia sangat peduli dengan putra-putranya, dengan anak-anaknya. Bahkan kalau kita buka dalam surat Ibrahim itu sendiri, ada di situ doa-doa Nabi Ibrahim yang ditujukan seluruhnya untuk, bahkan sebagian besarnya buat generasi di masa yang akan datang, terutama buat putra-putra dan anaknya, ya. Sebagaimana dalam surat Ibrahim ayat 35 bisa kita lihat, ya Bapak Ibu, para pendengar yang budiman, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surat Ibrahim ayat 35 sampai ayat 41. Ini doa-doa yang diminta Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim ini nabi yang doanya paling banyak dalam Al-Qur'an. Dari sekian nabi yang Allah ceritakan dalam Al-Qur'an, yang doanya paling banyak itu doa-doa Nabi Ibrahim. Dan ketika dia berdoa, banyak doanya buat keluarganya, buat masyarakat di masa yang akan datang. Coba kita lihat ayat 35. Apa doa Nabi Ibrahim? Ini juga bisa menjadi pelajaran buat kita dalam berdoa. Rabbi ja'al hadzal balada aminah. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Negeri yang aman menurut Nabi Ibrahim bukan aman dari maling, bukan aman dari kejahatan kriminalitas. Tidak, aman menurut Nabi Ibrahim beda dengan versi kita. Aman menurut Nabi Ibrahim ini ketika negeri tersebut jauh dari bentuk-bentuk kemusyrikan. Sebagaimana dalam lanjutan doanya, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah saya dan anak cucu keturunan serta keluarga saya daripada menyembah berhala. Inilah makna aman di mata Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukan aman dari kejahatan dan kriminalitas, tapi aman ketika kita jauh dari nilai-nilai kemusyrikan. Inilah yang kita minta, ya, pada Allah Subhanahu wa taala buat keluarga kita, buat anak-anak dan keturunan kita. Jadikanlah mereka, teman keluarga kita, keluarga yang aman, dan aman yang kita maksud di sini jauh dari bentuk-bentuk kemusyrikan. Ya, yang kedua, doanya Nabi Ibrahim ada di ayat selanjutnya, ayat ke-37. Beliau berdoa, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Luar biasa. Bapak Ibu, nih awal doanya saja sudah banyak mengandung hikmah, teladan buat kita. Bagaimana Nabi Ibrahim berdoa? Apa kata Allah? Ya Allah, aku tinggalkan keluargaku di negeri yang tandus, tidak ada pepohonan sama sekali. Tidak lain adalah waktu beliau meninggalkan Nabi Ismail dan istrinya yang bernama Hajar di Mekah Al-Mukarramah. Ya Allah, aku tinggalkan keluargaku di negeri yang tandus, di samping rumahmu yang mulia. Ini menjadi pelajaran buat kita. Kalau kita berdoa, mengeluh sama Allah, itu bagus. Mengeluhkan kondisi kita kepada Allah dalam berdoa, itu sesuatu yang bagus. Daripada kita mengeluh kondisi kita kepada manusia. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam mengeluhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kondisi saya ini begini nih, keluarga saya tinggalin dalam kondisi yang lemah ekonomi dan lemah sosialnya. Apa doa Nabi Ibrahim? Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, jadikanlah keluarga yang saya tinggalkan di negeri yang tandus tadi mendirikan sholat. Ini gak masuk akal buat orang-orang awam. Kalau orang awam seperti kita mungkin dalam kondisi ekonomi yang sulit, yang kita minta adalah diberikan rezeki yang halal, yang barokah. Tapi Nabi Ibrahim ketika ekonomi keluarganya tidak jelas, ya, di negeri yang tandus, dia malah minta agar keluarganya menjaga sholat. Menjaga sholat. Rabbana liyuqimus shalah. Ternyata kalau di surat Ali Imran ketemu, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kenapa Nabi Ibrahim minta sholat?
ternyata di balik kita mendirikan salat, rezeki akan mengalir, akan berlimpah buat orang tersebut. Sebagaimana yang terjadi pada Nabi Zakaria. Nabi Zakaria lama tidak punya anak, tapi ketika dikarunia anak, saat itu dia dalam kondisi salat. Fanadathul malaikah wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Nabi Zakaria sedang berdiri salat, lalu malaikat menyeru, "Annallaha yubashshiruka bi Yahya." Bahwa Allah memberikan kabar gembira buatmu ya Zakaria akan seorang anak yang bernama Nabi Yahya. Nah, maka dari sini kata para ulama, salatlah sebenarnya yang bisa mendatangkan rezeki kita. Makanya Nabi Ibrahim yang pertama dia minta agar keluarganya melaksanakan salat, jangan sampai ada yang meninggalkan. Dan permintaan yang kedua, setelah Nabi Ibrahim meminta agar keluarganya ini menjaga salat, faja'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Nabi Ibrahim meminta, ya Allah, jadikanlah hati-hati manusia tertambat kepada mereka. Tahwi ilaihim artinya tertambat, beda dengan kasihan. Kalau orang kasihan sama anak kita, beda dengan orang tertambat hatinya dengan anak kita. Kalau orang kasihan, ya Allah saya kasihan banget tuh sama tuh anak, ya bapaknya nggak ada, masih bayi tuh, ibunya ditinggal begitu ya kan. Saya kasihan dah, saya bantuin. Tuh kalau kasihan. Nabi Ibrahim minta bukan biar orang lain kasihan, tapi Nabi Ibrahim minta dalam ayat ini orang lain itu tertambat hatinya. Apa makna tertambat? Condong. Ya, orang lain menjadikan anak kita sebagai sumber inspirasi kebaikan. Ketika mereka melihat anak kita, ya Allah, tuh anak kok adem banget dilihatnya. Ya Allah, tuh anak kok hafalan Qur'annya banyak banget. Saya pengen punya anak kayak dia. Itu makna tahwi ilaihim. Itu makna tertambat, ya, orang lain tertambat hatinya dengan anak saya, dengan keluarga saya. Ini yang diminta oleh Nabi Ibrahim. Dan baru di ujung ayat penutup, apa kata Nabi Ibrahim? Warzuquhum minats tsamarat. Dan rezeki, baru Nabi Ibrahim minta rezeki di ujung ayat ini. Setelah minta salat, setelah minta agar anaknya menjadi teladan, sumber inspirasi ya buat orang lain. Yang ketiga, Nabi Ibrahim baru minta rezekikanlah, karuniakanlah mereka ats-tsamarat. Ats-tsamarat ini bukan buah. Kalau buah, ini kesalahan kita, sering mengartikan samarot ini buah, padahal samarot itu bukan bermakna buah. Di dalam kamus bahasa Arab yang disebut buah itu fakihah, jamaknya fawakih. Tapi kalau samarot berbeda. Samarot ini adalah pohon-pohon yang menghasilkan manfaat buat orang lain, buat orang banyak. Itu yang disebut samarot. Ya, maka ketika padi menghasilkan beras, itu disebut samarot. Ya, ketika jagung pohonnya itu juga disebut samarot. Ya, begitu juga gandum dan lain sebagainya. Jadi samarot ini bukan diartikan buah-buahan, tapi samarot ini adalah tumbuhan yang bisa menghasilkan manfaat buat manusia. Yang ini yang diminta oleh Nabi Ibrahim, la'allahum yashkurun, juga tentunya agar mereka termasuk orang-orang yang bersyukur. Dari potongan ayat Ali Imran 33 ini, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, di bulan Zulqa'dah ini mudah-mudahan teladan Nabi Ibrahim sebagai ayah, teladan Nabi Ibrahim sebagai suami, teladan Nabi Ibrahim juga sebagai anak. Dia bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, ya, meskipun orang tuanya banyak bertentangan, terutama Azar pamannya, namun dia tunjukkan bisa menjadi anak yang teladan. Di bulan Zulqa'dah ini mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran buat kita. Wallahu alam bisawab. Saya kembalikan kepada MC-nya. Ustaz Fatah, silakan.